Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, khususnya kawan-kawan pekerja buruh di Kabupaten Pasuruan maupun seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan terkait dengan materi tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, kemarin sudah kami sampaikan nyampai pada bab 2, yaitu terkait dengan tujuan Serikat Pekerja Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Pada hari ini, pada kesempatan ini, pemirsa semuanya, kami akan melanjutkan tentang bagaimana tata cara pembentukan Serikat Pekerja Serikat Buruh, yaitu tepatnya pada bab 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Pembentukan Serikat Pekerja Serikat Buruh secara garis besar, secara umum itu diatur dalam Undang-Undang 21 Tahun 2000. Namun untuk lebih khusus itu dapat diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Serikat Pekerja Serikat Buruh tersebut. Akan tetapi perlu dipahami semuanya bahwasanya ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Serikat Pekerja Serikat Buruh itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Baik, pemirsa semuanya, akan kami sampaikan, akan kami mulai terkait dengan pembahasan Undang-Undang 21 Tahun 2000 pada episode kedua ini. Pembentukan. Untuk pembentukan Serikat Pekerja Serikat Buruh, catatannya seperti ini. Di dalam pasal 5, bahwasannya setiap Serikat Pekerja Serikat Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh. Setiap pekerja buruh berhak. Jadi yang namanya hak, siapapun itu boleh pekerja buruh, boleh dan berhak menjadi anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh. Terus bagaimana tata cara membentuk Serikat Pekerja Serikat Buruh? Syarat-syaratnya yaitu yang paling utama adalah dibentuk sekurang-kurangnya 10 orang pekerja buruh. Jadi Serikat Pekerja Serikat Buruh itu dibentuk sekurang-kurangnya 10 orang pekerja buruh. Ini yang menjadi catatan. Jadi kalau misalnya ada 9 orang yang membentuk, tidak bisa. Tapi kalau melebihi dari 10 orang, maka itu dapat membentuk serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian Serikat Pekerja Serikat Buruh itu berhak juga membentuk dan menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Pekerja buruh berhak membentuk Serikat Pekerja Serikat Buruh, berhak menjadi anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh, dan Serikat Pekerja Serikat Buruh berhak juga membentuk dan menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Terus syaratnya apa untuk membentuk
Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, yaitu sekurang-kurangnya, ya, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh dibentuk sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja serikat buruh. Terus selanjutnya tentang Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, ya, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Terus syaratnya apa? Syaratnya adalah dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Perlu kamu ulangi pemirsa semuanya. Setiap pekerja buruh dapat membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh. Serikat Pekerja Serikat Buruh dapat berhak membentuk dan menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Syaratnya, kalau pembentukan serikat pekerja sekurang-kurangnya 10 orang pekerja buruh, kalau Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh sekurang-kurangnya dibentuk oleh 5 serikat pekerja serikat buruh, kalau Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh sekurang-kurangnya dibentuk oleh 3 Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Contoh konkret, misalnya salah satu contoh organisasi yang saya ikuti, SPCAP, Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, dibentuk di perusahaan, namanya Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan. Kemudian Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan ini bisa berhak membentuk namanya federasi, sehingga kemudian ketika Serikat Pekerja Serikat Buruh menjadi satu, maka bentuknya organisasi menjadi Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, maka membacanya adalah FSPCAP. Kemudian FSPCAP secara nasional itu juga membentuk, karena ada minimal 3 federasi, kurang-kurangnya 3 federasi, mengikuti atau membentuk yang namanya Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, yang namanya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Jadi kalau serikat pekerja namanya SPCAP, federasi yang namanya Federasi SPCAP, kemudian berafiliasi atau membentuk namanya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Itu yang perlu dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Jadi kalau tingkat unit kerja itu bukan namanya federasi, tapi namanya serikat pekerja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian, pemirsa sekalian yang kami hormati, bagaimana penjenjangan organisasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh? Penjenjangan organisasi itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Jadi setiap Serikat Pekerja Serikat Buruh atau Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh itu mengatur terkait dengan penjenjangan organisasi. Contoh misalnya mulai tingkat unit kerja sampai tingkat cabang, tingkat daerah sampai dengan pimpinan pusat. Penjenjangannya itu diatur. Ada yang namanya kadang-kala PUK. Kalau di tempat kami di SPCAP namanya PUK. Ada tapi namanya kalau di organisasi lain ada yang namanya basis. Ada yang namanya, kemudian ada yang namanya kalau nggak salah SP, hanya bahasanya pimpinan serikat pekerja, tingkat unit kerja. Ada seperti itu. Ada yang namanya PUK, tapi yang lebih banyak di organisasi-organisasi di Indonesia ini, kalau di tingkat serikat pekerja perusahaan itu namanya pimpinan unit kerja. Kalau di tingkat DPC ada yang namanya Dewan Pimpinan Cabang pengurusnya.
ada yang namanya pimpinan cabang saja, ada yang namanya konsulat cabang, macam-macam, sampai pada tingkatan yang nasional. Jadi penjenjangan organisasi diatur tersendiri dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi tersebut. Kemudian dalam pembentukan serikat pekerja, federasi serikat pekerja, konfederasi serikat pekerja itu dibentuk atas kehendak bebas pekerja tanpa adanya tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun. Seperti yang saya sampaikan episode sebelumnya, bahwasanya serikat pekerja serikat buruh dibentuk secara bebas. Bebas maknanya adalah tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun. Pemirsa sekalian yang kami hormati, di sini juga ada ketentuan yang mengatur bahwasanya serikat buruh, federasi serikat pekerja serikat buruh, konfederasi serikat pekerja serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja buruh. Misalnya pakai sektor, misalnya sektor usaha apa? Oh, sektor usaha kimia, energi, pertambangan, akhirnya sebut nama sektor CAP misalnya. Ada yang namanya logam, elektro, mesin, sektor lem misalnya. Kemudian ada lagi yang namanya sektor kayu dan hutan, kahut misalnya. Kemudian ada yang namanya lain sektor farkes, farmasi, kesehatan, itu bisa gitu. Ya dapat, berarti dapat. Kalau ngomong bahasa dapat, berarti juga boleh tidak seperti itu. Atau jenis pekerjaannya apa, atau bentuk lain. Jadi bebas. Pembentukan dibentuk dalam sektor dan sebagainya itu dapat dilakukan oleh serikat pekerja serikat buruh, federasi serikat pekerja serikat buruh maupun konfederasi serikat pekerja serikat buruh. Kemudian pemirsa sekalian yang kami hormati, ya, setiap serikat pekerja serikat buruh, federasi serikat pekerja serikat buruh dan konfederasi serikat pekerja serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Contoh di SPK misalnya, nah, ini seperti ini, ada yang namanya anggaran dasar, ya anggaran rumah tangga. Biasanya kalau secara nasional anggaran dasar anggaran rumah tangga ditetapkan dalam musyawarah nasional. Ada yang namanya juga sebagai disebut namanya kongres dan lain sebagainya, sesuai dengan nama yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Kemudian apa isi dari anggaran dasar minimal? Dalam ketentuan ini, dalam ketentuan Undang-Undang 21 tahun 2000 ini, ya anggaran dasar sebagaimana dimaksud, ya memuat sekurang-kurangnya. Pertama adalah nama dan lambang. Harus ada nama dan lambang. Jadi dasar negara, asas dan tujuan, tanggal pendiriannya, tempat kedudukannya, keanggotaan dan kepengurusan, sumber dan pertanggungjawaban keuangan, kemudian tentang ketentuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi ini artinya adalah di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga minimal memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana saya sampaikan tadi, yaitu dalam anggaran dasarnya yaitu nama dan lambang, dasar negara, asas dan tujuan, tanggal pendirian, tempat kedudukan, keanggotaan dan kepengurusan, sumber dan pertanggungjawaban keuangan, kemudian ketentuan perubahan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga. Ini menjadi syarat atau dasar minimal dari pembuatan anggaran dasar SPSB, Federasi SPSB maupun Konfederasi SPSB. Kemudian terkait keanggotaan, ya, terkait dengan keanggotaan SPSB bagaimana? Serikat pekerja serikat buruh,
Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh harus terbuka terkait anggotanya untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin. Tidak boleh ya membeda-bedakan. Harus terbuka Serikat Pekerja Serikat Buruh. Tidak boleh membedakan karena aliran politik, karena agama, karena suku, bangsa, dan jenis kelamin. Tidak boleh. Itu dalam ketentuan keanggotaan Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Ya. Kemudian bagaimana pengaturan tentang keanggotaan? Itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasinya. Anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga Serikat Pekerja Serikat Buruh itu atau Federasi Serikat Pekerja ataupun Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh sebagaimana dimaksud. Pemirsa sekalian yang kami hormati, kemudian ketentuan yang lain, seorang pekerja buruh tidak boleh ya, menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja serikat buruh di satu perusahaan. Jadi tidak diperbolehkan pekerja buruh itu menjadi dua keanggotaan. Misalnya di situ ada SPA, ada SPB, tidak boleh. Maka bagaimana kalau misalnya ternyata dia tercatat dalam dua keanggotaan serikat pekerja serikat buruh, maka yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu SP-SP yang dipilihnya. Jadi kalau ada anggota pekerja buruh atau pekerja buruh mempunyai dua keanggotaan, maka dia punya kewajiban ya, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu SP yang dipilihnya. Jadi intinya tidak boleh menjadi anggota serikat pekerja. Kalau misalnya satu perusahaan ada dua serikat pekerja, tidak boleh diikuti semua, harus salah satu. Seperti itu tentang keanggotaan. Kemudian bagaimana pekerja yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha atau pekerja buruh, itu seperti contoh misalnya ini dia HRD misalnya. Kan kalau diskusi biasanya pihak perusahaan diwakili oleh HRD, ketika perundingan dipartai diwakili oleh HRD. Maka seperti HRD atau jabatan lainnya atau yang sama dengan itu, yang biasanya mewakili pihak perusahaan, yang biasanya mewakili pihak owner dan lain sebagainya, atau direkturnya dan lain-lain, dia sama pekerja buruh. Tapi karena posisinya bertentangan dengan kepentingan pekerja antara pihak pengusaha dan pekerja buruh, ada pertentangan, maka yang bersangkutan tidak boleh menjadi pengurus SP-SP di perusahaannya, perusahaan yang bersangkutan. Berarti kalau tidak boleh menjadi pengurus, untuk menjadi anggota tidak dilarang. Yang dilarang, yang tidak diperbolehkan adalah menjadi pengurus serikat pekerja serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan. Pemirsa sekalian yang kami hormati, kemudian selanjutnya ya, serikat pekerja serikat buruh ya, tadi kan ada pekerja buruh hanya tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja. Sekarang bagaimana tentang setiap serikat pekerja? Setiap serikat pekerja serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi serikat pekerja serikat buruh. Jadi serikat pekerja itu hanya bisa ikut satu federasi. Tidak boleh serikat pekerja ini ikut federasi A, ikut federasi B, ikut federasi C, tidak bisa. Hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi. Terus bagaimana terkait dengan federasi?
Nah, setiap federasi serikat pekerja serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu konfederasi serikat pekerja serikat buruh. Ya, jadi saya ulang. Pekerja buruh hanya bisa ya atau tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat buruh. Serikat pekerja serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi serikat pekerja serikat buruh. Federasi serikat pekerja serikat buruh hanya dapat menjadi anggota konfederasi dari satu konfederasi serikat pekerja serikat buruh. Seperti itu kan sekalian. Terus selanjutnya terkait dengan berhentinya keanggotaan. Ya. Pekerja buruh dapat berhenti sebagai anggota SPSB dengan pernyataan tertulis. Jadi ketika pekerja buruh mau berhenti dari keanggotaan serikat pekerja serikat buruh, maka bikin surat pernyataan secara tertulis. Selain itu, pekerja buruh dapat diberhentikan dari SPSB serikat pekerja serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga SPSB yang bersangkutan. Misalnya dianggap melakukan pelanggaran terhadap ADART. Misalnya mencoreng nama serikat pekerja serikat buruh tersebut, kemudian tidak mentaati aturan yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Di situ disebutkan dalam anggaran dasar rumah tangga bagaimana seorang anggota dapat diberhentikan. Jadi dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan atau anggaran rumah tangga harus dicantumkan juga terkait dengan ya berhentinya keanggotaan. Akibat apa bisa diberhentikan dari keanggotaan serikat buruh? Sebab apa dapat diberhentikan dari anggota serikat buruh? Ya. Namun catatan yang penting juga, pekerja buruh baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana saya sebutkan tadi, ya tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhi terhadap serikat pekerja serikat buruh. Misalnya kewajibannya apa? Misalnya iuran misalnya. Atau kalau pengurus misalnya dia sebagai ketua tiba-tiba berhenti menjadi pengurus atau anggota, ya, dia kewajibannya sebagai pengurus apa? Melaporkan pertanggungjawabannya sebagai pengurus dulu. Tiba-tiba kemudian diberhentikan, tapi tidak kemudian ditinggal begitu saja, tidak bisa. Maka dia tetap harus bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhi. Bukan tiba-tiba putus, tiba-tiba mengundurkan diri, kemudian lepas semuanya, enggak. Jadi kewajiban yang belum dilaksanakan, kewajiban yang belum dipenuhi tetap harus dipenuhi dulu. Itulah pemirsa sekalian terkait dengan tadi ketentuan dalam bab 3 tentang pembentukan dan bab 4 tentang keanggotaan serikat pekerja serikat buruh. Saya kira kalau kita terlalu panjang menyampaikan nanti malah kurang bisa dipahami. Tapi saya yakin apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, ada hal-hal yang kurang berkenan, atau hal-hal yang perlu dikritisi, atau ada saran-saran pendapat terkait apa yang kami sampaikan, kami persilakan diketik di kolom komen. Ya, jangan lupa untuk semangatnya kami dalam mengupload video-video selanjutnya, episode-episode selanjutnya, sebar video ini kepada yang lain. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar setiap apa yang kami upload, setiap apa yang kami sajikan nanti bisa diketahui oleh Bapak Ibu pemirsa semuanya. Demikian untuk episode yang kedua ini. Nanti selanjutnya akan kami sampaikan terkait dengan tata cara pemberitahuan dan pencatatan, hak dan kewajiban, kemudian perlindungan hak berorganisasi untuk episode yang ketiga nanti.
Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatian semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.